Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ibu, bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahnya dua kali, karena tadi malam hujan, tadi juga hujan, karena tadi agak lebat. Dua kali, makanya lama setelah beberapa hari yang lalu juga hujan dua kali, tapi tidak lebat dua hari ini atau dua malam ini. Syukur yang kedua adalah kita masih bisa ketemu lagi dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menambah ilmu kita, termasuk menambah dan meluruskan cara ibadah kita yang belum lurus, belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasul kita. Yang lalu sudah kita bicarakan tentang apakah kita perlu membentuk majelis zikir atau memang majelis zikir itu adalah dalam rangkaian ibadah sholat kita. Dan itu sudah kita bicarakan yang lalu. Sekarang kita bicara tentang lafaz zikir dan doa. Ya, lafaz zikir dan doa. Tapi mungkin juga tidak bisa selesai, bisa dua kali mungkin pertemuan ini berkaitan dengan lafaz zikir dan doa. Pertama berkaitan dengan pengantar. Bagian pertama adalah pengantar, mengantarkan tentang lafaz zikir ini, karena mungkin jika yang terjadi dengan kita, apa boleh zikir itu ditambah dengan ini dan itu sesuai dengan keinginan kita. Bahkan mungkin ada yang apa boleh zikir itu dengan bahasa kita. Nah, untuk itu dalam pengantar ini perlu kita sampaikan yang pertama, bahwa ada pendapat pertama menyatakan bahwa doa itu adalah ibadah. Kalau doa itu ibadah dan ini menjadi pegangan kita, maka kita harus tahu bahwa kaidah kita menyatakan al-aslu fil ibadah al-butlan. Pada asalnya ibadah itu batal hatta yakuma dalilun al-amri, sehingga ada dalil yang memerintahkan. Karena kalau ibadah doa masuk kategori ibadah, maka yang berlaku adalah ibadah mahdhah. Bahwa doa itu juga masuk kategori ibadah mahdhah yang kita tidak bisa berdoa tanpa pedoman dari Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW menyatakan dalam
Sunan Abu Dawud nomornya 1264 dan Tirmidzi 2895 dinyatakan begini. An-Nu'man bin Bashir ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'a'u wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Ya, ini ingat bahwa Rasul mengatakan doa itu ibadah. Ya. Dan tentu kalau kita pahami yang dimaksud ibadah sini adalah maksudnya ibadah mahdhah. Sebagaimana yang kita pahami. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu dalam surat Al-Ghafir surat 40 ayat 60. Itu berkaitan dengan berdoalah kepada Tuhanmu, aku akan kabulkan untukmu. Jadi Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Di dalam hadis ini dinyatakan bahwa doa itu ibadah, dan hadis ini masuk kategori hadis hasan karena ada dua nama yang dikritik oleh ahli hadis, yaitu Hafiz bin Umar dan Dzar. Yang dimaksud Hafiz itu adalah Hafiz bin Umar bin Murrah As-Saniyyi atau As-Saniyyu Al-Basri. Abu Dawud mengatakan laisa bi ba'sun, tidak mengapa, dan itu masuk kategori hadis hasan. Dan itu bisa diteliti, bisa dilihat di Tahdhibut Tatib juz 2 halaman 373. Tahdhibut Tatib juz 2 373. Nama Hafiz bin Umar itu. Jadi maksud saya sebutkan kitabnya juga dan halamannya supaya apabila kita berkeinginan untuk ngecek itu mudah. Dan bisa juga bukan hanya sekedar mengecek, tapi bisa juga kalau terjadi ada salah, saya bisa diluruskan, membantu saya untuk memperbaiki. Yang kedua ada nama Dzar, Anzar dari Dzar. Dzar itu adalah Dzar bin Abdillah bin Zurarah, ya, Al-Marhabi Al-Hamdani. Ya, panggilannya adalah Abu Umar Al-Kufi. Kata Ahmad bin Hambal, ma bihadithihi ba'sun. Ya, hadisnya memang tidak mengapa. Apa yang ada di dalam hadisnya itu ya, tidak mengapa, maksudnya masuk kategori hadis hasan. Dan itu juga bisa dilihat di Tahdhibut Tatib juz 3 halaman 41 dan Al-Jarh wa Ta'dil juz 3 halaman 453. Jadi hadis ini hasan. Yang kedua, ini yang pertama di Abu Dawud dan Tirmidzi. Yang kedua itu dalam Tirmidzi nomornya 3170, Ibnu Majah 3817, Musnad Ahmad ada 17629, 17660, 17665, 17705 dan 17709. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Bunyi hadis itu masih sama dari Nu'man bin Bashir. Qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u wal ibadah. Jadi masih sama, ad-du'a'u wal ibadah. Summa qara'ala, kalau tadi langsung
ayat yang dibaca, ya, qala rabbukum. Jadi kalau ini ada kalimat summa qara'a, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi masih sama, ayat yang dibaca juga sama, hanya ini dibaca lengkap, ya, dibaca lengkap. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, aku niscaya aku kabulkan, aku ijabahi untukmu. Innal ladzina yastakbiru an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong an ibadati untuk beribadah kepadaku, salah satunya adalah doa, ya, berdoa, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk neraka jahanam dengan hina dihina. Artinya dengan hina, ya, dengan hina. Oleh itu maka maksudnya sombong itu artinya kok sudah merasa cukup gitu. Ya. Padahal kita ini ya lemah, dan oleh itu maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Dan oleh itu maka dalam hal ini doa itu juga masuk kategori ibadah. Karena Rasul mendahulunya dengan kalimat ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan hadis ini sekalipun ada nama Al-A'mas, ini ada nama Muhammad bin Basir, ada Dzar, tapi ini ada A'mas. A'mas itu namanya Sulaiman bin Mihran Al-Asadi Al-Kahili, panggilannya Abu Muhammad Al-Kufi. Kata Ibnu Hibban kana mutalis, bisa dibaca di Tahdhibut Tahdhib juz 3 halaman 506 509. Abu Dawud menyatakan dhaifun wa yutalis. Mizal Itidal juz 3 halaman 315 316. Sekalipun ada nama A'mas, hadis ini tetap hasan karena ada jalur lain. Karena ini ada wa. Berarti Mansur dan A'mas ini dua jalur. Ya, dua jalur yang berbeda. Jalurnya Mansur itu hasan karena ada nama Muhammad bin Basar dan Dzar. Tapi jalur yang lain itu ada nama Al-A'mas selain Mansur. Jadi yang berbeda hanya nama Mansur saja. Ya, Mansur saja yang berbeda. Mansur itu murid daripada Dzar. Ya, ada dua murid di sini, yaitu Mansur dan A'mas. Tapi jalur yang Al-A'mas dhaif, jalur yang Mansur hasan. Jadi dua-dua hadis ini juga hasan. Dan kita lihat silsilahnya seperti ini. Ya, silsilahnya seperti ini. Ini silsilahnya. Dua jalur tadi. Jalur yang pertama hasan, ini. Kemudian jalur yang kedua dhaif karena ada nama Al-A'mas. Pendapat kedua menyatakan bahwa doa itu adalah saripati ibadah atau intisari ibadah, dan itu yang mungkin lebih banyak kita kenal. Hadis ini yang lebih banyak kita kenal. Doa wal ibadah itu jarang sekali kita dengarkan, tapi yang sering kali kita dengar adalah hadis ini. Doa muhul ibadah. Doa itu adalah saripati ibadah. Hadis ini Anas bin Malik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Tapi dalam hadis ini, yaitu terdapat dalam Sunan Tirmidzi nomornya 3293, tapi ada
4 nama yang terkoreksi oleh ahli hadis. Yang pertama adalah Ali bin Hujr, yang kedua Al-Walid bin Muslim, yang ketiga adalah Ibnu Lahiyah, yang keempat adalah Ubaidillah bin Abi Ja'far. Tapi yang masuk kategori dhaif itu Al-Walid bin Muslim dan Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah ini yang dhaif. Karena Al-Walid itu kata Ahmad bin Hambal kasirul khotok, banyak salahnya. Kalau khotok saja mungkin masih masuk kategori hasan, tapi karena kasirul khotok, banyak salahnya dalam meriwayatkan hadis, maka dia masuk kategori dhaif. Dan itu bisa dibaca di Tahdhibut Tahdhib juz 9 halaman 167 170. Kemudian yang kedua adalah nama Ibnu Lahiyah, Abdullah bin Lahiyah bin Uqbah, panggilannya Abu Abdurrahman Al-Misri Al-Hadrami. Itu kata Amr bin Falas Yahya bin Ma'in dhaiful hadis. Ahmad bin Hambal menyatakan do'afahu, mendhaifkannya. Itu bisa dibaca di Al-Sarh wa Ta'dil juz 5 halaman 145 147. Ya. Kemudian Nasai mengatakan laisa bisikoh, tidak kuat. Ya. Yahya bin Ma'in mengatakan karena dhaifan la yuhtaju bi hadisi, tidak berhujjah dengan hadisnya. Tahdhibut Tahdhib juz 6 halaman 449 453. Jadi hadisnya menyatakan, mohon maaf, ad-du'a wal ibadah itu hadisnya dhaif. Oleh karena itu maka jika disimpulkan itu yang kita pahami adalah ad-du'a wal ibadah, yang sekalipun hadis ini jarang sekali kita dengar. Dan oleh karena itu maka kita harus paham bahwa sesungguhnya yang namanya doa itu kan, sholat itu kan juga doa, ya, selain permohonan biasa, karena doa itu bisa sholawat itu juga doa, ya, sholawat itu kan juga doa, ya. Dan maka bersolawat pun harus sesuai dengan tuntunan Nabi, ya. Tuntunan Nabi tentunya bersolawat pun, sholawat itu juga doa, sholat juga doa, ya. Nah, doa, zikir, terutama kita bicara dengan yang lalu kita bicarakan bahwa Nabi memang menganjurkan kepada kita untuk sesudah sholat itu berzikir dan berdoa, ya, berzikir dan berdoa. Bahkan kita jika ingin didoakan oleh malaikat, ya, dengan Allahumma firlahu warhamhu, ya, maka kita harus apa? Berzikir dan berdoa sesudah sholat, ya, disertai atau dibersamai oleh malaikat, ya, malaikat. Nah, oleh karena itu maka bagian yang kedua yang harus kita pahami berikutnya adalah berdoa dengan lafaz yang maksur. Maksudnya doa itu harus dari Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi al-maksur, ya, yang kita baca tentunya harus dengan itu. Loh, kenapa? Ya, kenapa itu kita bisa baca dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Musnad Ahmad. Artinya sahih. Hadis ini cerita tentang atau mengajari kita tentang doa ketika hendak tidur, ya. Rasanya kita juga tidak pernah berdoa dengan doa ini ketika hendak tidur. ketika hendak tidur juga kita jarang sekali kita baca ini. Tapi boleh ya, nanti ketika kita bicara tentang doa harian nanti kita juga akan sampaikan. Tapi salah satunya ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Apa yang terjadi? An Barok bin Azib, dari Barok bin Azib qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka," jika kamu hendak mendatangi tempat tidurmu, ya, idza ataita madja'aka, jika kamu hendak mendatangi tempat, maksudnya jika kamu hendak tidur, jika kamu hendak tidur, fatawadda wudu'aka li shalah, maka hendaklah kamu wudu seperti kamu wudu untuk sholat. Jadi wudu seperti wudu biasa itu. Artinya kita diajari mau tidur wudu, diajari Nabi mau tidur wudu. Tapi rasanya susah sekali kita lakukan. Wah Pak, nanti kalau saya wudu dulu susah tidurnya. Susah tidurnya karena habis kena air kemudian susah tidur. Tidak, insya Allah tidak. Itu hanya karena tidak biasa saja, karena tidak biasa. Sama seperti dulu kalau kita ajari sholat lutut dulu, itu kemudian seringkali berengkel ya. Tidak bisa Pak, masuk lutut dulu, tangan dulu supaya kan gitu ya. Itu namanya berengkel. Saya seringkali diserikal itu. Ya. Jadi fatawadda wudu'aka li shalah, wudulah. Ya, fatawadda itu fi'il amr. Wudulah seperti kamu wudu untuk sholat. Summa idtaji ala sikikal aiman. Kemudian miringlah. Tidurlah dengan miring ke kanan. Berbaringlah dengan miring ke kanan. Miring ke kanan. Ya, berbaringlah dengan ala sikikal aiman. Miring ke kanan. Sumakul, kemudian bacalah. Ketika miring ke kanan itu kemudian baca. Tapi ini ada hadis lain juga nanti dalam doa tidur nanti kita sampaikan. Tapi ini perlunya saya hanya menjelaskan bukan berkaitan dengan doa tidurnya. Tapi doa inilah yang membuat saya memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita harus berdoa seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah. Kalau bisa tidak nambahi, tidak ngurangi. Tidak nambahi. Biasanya kalau orang nambahi kemudian gampangnya disebut bid'ah. Ngurangi apa? Khurafat. Nah, biasanya gitu. Kalau ngurangi biasanya disebut khurafat. Ya. Ngurangi. Sumakul, kemudian bacalah Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ya Allah, aku pasrahkan wajahku kepada Engkau. Wafawatu amri ilaika. Ya. Wa alja'tu dhuhri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu, ini terus saya, Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Fa in mutta min lailatika, jika kamu berdoa ini, jika kamu meninggal pada malam itu, fa anta ala fitrati, alal fitrati, maka kamu dalam keadaan fitri, bersih dari dosa. Waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi, dan jadikanlah doa-doa ini sebagai akhir daripada pembicaraan sebelum tidur. Tapi kita tadi kadang-kadang sudah baca ini masih nyekel HP. HP itu adalah teman setia. Lebih setia HP daripada istri maupun suami. Apalagi Al-Quran. Lebih setia HP, karena HP itu sesuatu yang paling utama. Ya, sebelum tidur ya HP, bangun dari itu sudah yang dicari HP. Kita. Itulah kita. Jadi kalau bisa usahakan doa ini adalah sebagai doa akhir daripada pembicaraan kita sebelum tidur.
Ini Rasulullah ngajari, bukan saya. Ya. Jadi fa'in muttamin lailatika fa'anta ala fitrati waj'al hunna akhira ma tatakallamu bihi. Jika kamu meninggal pada malam itu, maka kamu dalam keadaan fitri. Dan oleh karena itu maka jadikanlah doa-doa ini sebagai akhir apa yang engkau baca sebelum tidur. Kemudian Azif bin Barok ini atau Barok bin Azif ini cerita. Apa ceritanya? Farodatuha ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya kembali kepada Rasulullah untuk apa? Setor hafalan. Jadi rodatuha itu saya kembali kepada Rasulullah untuk apa? Setor hafalan tentang doa ini, tentang doa Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawatu amri ilaika wa aksatu dhuhri ilaika robatan wa robatan ilaika lamal sa'a wa laman jaminka ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Itu setelah itu dihafal oleh Barok bin Azib. Barok bin Azib menghadap lagi pada Rasulullah untuk setor hafalan ini. Tapi setoran bacaannya berbeda. Apa yang berbeda? Ya. Falamma balagtu, ketika saya sampai pada kalimat Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta. Allahumma amantu, ya Allah aku beriman ya dengan kitabmu alladzi anzalta yang engkau telah turunkan. Kultu, saya membaca ya. Bukan wanabiyuka, wanabiyika, bukan wanabiyika kan. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Itu wa bi nabiyyika diganti dengan wa bi rasulika. Wa bi nabiyyika diganti dengan wa rasulika. La. Ya, jangan diganti dengan wa bi rasulika. Apa? Wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Tetap saja wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Dan bukan karena angel, karena begini, karena pemikiran Barok bin Azib ini itu lebih istimewa Rasul daripada Nabi. Nah coba istimewanya apa? Nabi dengan Rasul itu. Kita tahu apa itu bedanya jabatan karo pangkat. Beda enggak jabatan sama pangkat? Apa itu jabatan? Kalau mau umpama TNI, ya, pangkatnya apa? Ya? Jenderal umpamanya. Oh, pangkatnya jenderal. Pangkatnya jenderal. Ya. Tapi jabatannya staf. Ya, kalah dengan yang sekalipun dia jenderal penuh, kalah dengan yang legend. Kalah. Kenapa? Lebih tinggi ya, derajatnya jabatan daripada pangkat. Ya, pangkat. Di Surabaya itu ada Pak Naim, Muhammad Naim, pengawas pendidikan dasar menengah dasar nggak salah di Surabaya. Itu pangkatnya sudah notok 4E, notok 4E. Ya, tidak ada yang lain. Ya. Tapi dia hanya seorang pengawas pendidikan SD. Kenapa? Ya karena ya tapi pengawas masih lumayan, masih bisa ya, masih ngawasi kepala sekolah kan gitu. Ya. Tapi masih kalah dengan yang lain. Ya. Yang kepala seksi. Sekalipun pangkatnya lebih rendah. Nah begitu juga Nabi itu pangkat atau jabatan? Pangkat. Nabi itu pangkat. Jadi banyak nabi, tapi yang memiliki derajat sebagai rasul
hanya berapa? 25 itu, yang memiliki derajat sebagai Rasul. Nah, sekalipun Barok bin Azib ini berpikiran pikirannya adalah apa yang dimaksud bahwa wabi rasulika itu alladzi arsalta, itu maksudnya untuk menghargai Nabi gitu. Tapi oleh Nabi jangan, tetap saja wabi Nabi jika alladzi arsalta, wabi Nabi jika alladzi arsalta. Nah, oleh itu maka maksudnya ojo dirubah. Sekalipun itu doa tidak, sekalipun doa tidak, tapi doa, karena itu masuk ibadah, dan akan berakibat jika kita berdoa ini kemudian meninggal, ya kita menjadi fitri, suci bersih dari dosa. Tapi bukan berarti kemudian tanpa amal yang lain, hanya tidur baca ini saja kemudian masuk surga ya tidak. Maksudnya itu salah satu ya, yang bisa menghapus dosa kita itu adalah berdoa sebelum tidur dengan membaca Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawatu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika robatan wa robatan ilaika la malja'a wa la manja minka ilaika, dan seterusnya. Inilah yang saya maksud bahwa doa itu harus dengan lafaz yang maksur, harus dari Nabi. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Paham ya? Nah, apalagi ini zikir dan doa ketika selesai sholat. Karena doa, zikir dan doa selesai sholat itu masih bagian daripada sholat. Masih bagian daripada sholat, sekalipun tidak masuk dalam sholat, bagian daripada sholat. Karena ada beberapa ketentuan yang harus ditaati ketika kita hendak melaksanakan zikir dan doa sesudah sholat. Antaranya apa? Tidak pindah tempat, kan itu, ya, tidak batal, ya, belum berbicara dengan yang lain. Itu antara lain syaratnya. Ya. Nah, kalau batal kemana? Ada pertanyaan, Pak, gimana kalau batal kemudian wudhu? Wudhu kan berarti pindah tempat. Batalnya wudhu maksudnya dengan wudhu bisa diteruskan, tapi dengan batal itu pasti akan berkena hadis lain, yaitu pindah tempat. Nah, pindah tempat itu masuk kategori ya, berhenti atau batal doanya. Jadi oleh maka kalau selesai sholat ya usahakan. Tapi kalau memang terpaksa ya batal ya sudah, nggak usah disesali ya. Itulah berkaitan dengan ya berkaitan dengan apakah zikir dan doa itu masuk kategori ibadah atau bukan ya, karena ini kita lanjutkan nanti dengan lafaz zikir dan doa sesudah sholat maktubah, maka dan waktunya tinggal beberapa menit saja, maka saya buka aja pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya, monggo. Kalau lafaznya yang diganti, misalkan kita mensolati orang laki meninggal, alhamdulillah. Kalau perempuan kita ganti, alhamdulillah bisa. Apa termasuk kategori yang tadi yang nggak boleh ganti? Saya tidak pernah melihat Nabi itu kemudian mengganti Allahumma filah warhamah wa'fu anha. Itu saya nggak pernah membaca. Ya. Artinya, dan yang dimaksud hu itu Allah filahu, hu itu kembali kepada apa? Ya. Kepada jenazah, ya, apa kepada mayit, apa kepada nama, apa kepada jenis. Nah, ini yang jadi persoalan, ya. Apa berupa apa hu itu kembali kepada jenis, ya. Tapi kalau saya pahami hu itu bukan kembali kepada jenis, ya.
tapi kembali kepada jenazah, kembali kepada mayit. Ya. Jadi kembali kepada mayit. Mayit itu kan tidak laki-laki, tidak perempuan, yang mayit ya kan. Mayit. Jadi mayitnya mungkin laki-laki, mungkin perempuan, tapi mayit itu sendiri itu ya sama dengan istilah zaud atau zaujah. Ya, di dalam hadis itu seringkali Aisyah itu disebut Aisyah zaujun Nabi. Ya, Aisyah zaujun Nabi. Kita seringkali menerjemahkan Aisyah itu istri Nabi, padahal zauj di situ itu bukan istri, pasangan. Zauj itu pasangan, bukan istri Nabi. Makanya kalau istri Nabi kan menggunakan zauj, tidak zaujah. Nah, ini yang jadi menggunakan itu kalimat itu yang mesti. Jadi menurut saya tetap saja, ya, nggak usah. Oh, ada orang yang mengganti macam-macam, silakanlah. Tapi kalau saya masih saja cenderung baca saja sesuai dengan aslinya. Ya, karena itu bukan kembali kepada jenis, tapi kembali kepada mayit. Yang lain.